Sistem penentuan harga pokok proses. Sistem biaya pokok proses adalah metode penentuan biaya produksi yang digunakan pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan seragam. Biaya produksi dikumpulkan berdasarkan periode waktu, bukan per pesanan. Contohnya, itu pabrik semen, tekstil, kertas, atau minyak goreng. Tujuan penggunaan. Ke-1, menentukan biaya produksi per unit secara tepat. 2. Mengukur efisiensi proses produksi tiap periode. 3. Menjadi dasar penetapan harga jual produk. 4. Menyediakan data untuk laporan keuangan dan pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, perbandingan metode biaya pesanan dan metode biaya proses. Untuk melihat perbandingan dari kedua metode tersebut, kita bisa lihat dari tabel berikut berdasarkan aspek-aspek yang ada. Yang pertama, dasar kegiatan. Untuk metode biaya pesanan, dasar kegiatan dilakukan berdasarkan pesanan atau order tertentu dari pelanggan. Setiap pesanan diproduksi secara terpisah. Sedangkan untuk metode biaya proses, dasar kegiatan dilakukan berdasarkan proses produksi yang berkelanjutan dan massal untuk menghasilkan produk sejenis. Yang kedua, tujuan. Untuk metode biaya pesanan, tujuan bertujuan untuk menentukan biaya per unit untuk setiap pesanan atau proyek secara individual. Sedangkan untuk metode biaya proses, tujuan bertujuan untuk menentukan biaya per unit rata-rata dari produk massal yang melewati proses yang sama. Ketiga, bentuk produksi. Untuk metode biaya pesanan, bentuk produksinya bervariasi dan khusus sesuai spesifikasi pelanggan. Sedangkan untuk biaya proses, bentuk produksinya standar dan homogen, berlangsung terus-menerus dalam volume yang besar. Keempat, waktu perhitungan biaya proses. Untuk metode biaya pesanan, waktu perhitungan biaya dilakukan setiap kali pesanan selesai, sedangkan untuk metode biaya proses, waktu perhitungan biaya dilakukan pada akhir periode tertentu atau contoh setiap bulan. Kelima, contoh kasus. Untuk metode biaya pesanan, contohnya pembuatan mebel custom, baju seragam sekolah, proyek konstruksi gedung, atau kapal pesanan khusus. Sedangkan untuk metode biaya proses, contoh kasusnya ada produksi minuman ringan, sabun, gula, tekstil, dan cat dinding. Berikutnya, contoh penghitungan biaya produksi. Yang pertama, metode biaya pesanan. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya per unit untuk setiap pesanan atau pekerjaan. Total biaya untuk pesanan 102 dalam tabel berikut adalah 30 juta yang terdiri dari bahan baku langsung 15 juta, tenaga kerja langsung 10 juta, overhead pabrik 5 juta. Dengan total produksi 50 set. Biaya per setnya adalah 600.000. Kedua, metode biaya proses. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya per unit untuk produksi massal yang seragam. Dalam tabel berikut, total biaya produksi untuk bulan tersebut adalah 200 juta yang terdiri dari bahan baku 100 juta, tenaga kerja 50 juta, overhead pabrik 50 juta, dengan jumlah produksi 100.000 botol, biaya per botolnya adalah 2.000. Maka dari contoh perhitungan tersebut kita bisa lihat perbedaan ini menunjukkan bahwa produk yang dibuat dengan metode biaya pesanan atau misalnya produk custom memiliki biaya per unit yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk massal yang dibuat dengan metode biaya proses. Contoh studi kasus dari metode harga pokok proses satu departemen. PT Sarimendi mengolah produksinya secara massal melalui satu departemen produksi. Data produksi dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama 20 Januari yaitu biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah, biaya bahan penolong sebesar 7.500.000 rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 11.250.000 rupiah, biaya overhead pabrik sebesar 16.125.000 rupiah, dan totalnya sebesar 39.875.000 rupiah. Jumlah produk yang dihasilkan adalah barang jadi sebanyak 2.000 kg. Barang dalam proses, biaya bahan baku dan biaya bahan penolong sebesar 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik 30%.
dimasukkan ke dalam proses 2.500 kg, produk jadi ditransfer ke gudang sebanyak 2.000 kg, produk dalam proses akhir 500 kg, dan jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 2.500 kg. Pertama yang perlu kita kerjakan yaitu mencari perhitungan unit ekuivalen. Rumusnya unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikali persenan penyelesaian. Biaya bahan baku sama dengan 2.000 ditambah 500 dikali 100% sama dengan 2.500. Biaya bahan penolong sama dengan 2.000 ditambah 500 dikali 100% sama dengan 2.500. Biaya tenaga kerja 2.000 ditambah 500 dikali 50% sama dengan 2.250. Biaya overhead pabrik 2.000 ditambah 500 dikali 30% sama dengan 2.150. Untuk mencari harga pokok per unit yaitu total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Biaya bahan baku yaitu 5 juta dibagi 2.500 sama dengan 2.000. Biaya bahan penolong 7.500.000 dibagi 2.500 sama dengan 3.000. Biaya tenaga kerja 11.250.000 dibagi 2.250 sama dengan 5.000. Biaya overhead pabrik 16.125.000 dibagi 2.150 sama dengan 7.500. Selanjutnya, untuk mencari harga pokok produk yang ditransfer ke gudang yaitu produk jadi ditransfer ke gudang dikali total harga produk per unit yaitu sebesar 2.000 kg dikali 17.500 sama dengan 35 juta rupiah. Untuk harga pokok produk dalam proses akhir yaitu persenan penyelesaian dikali unit dalam proses dikali harga pokok per unit. Biaya bahan baku 100% dikali 500 dikali 2.000 sama dengan 1 juta rupiah. Biaya bahan penolong 100% dikali 500 dikali 3.000 sama dengan 1.500.000 rupiah. Biaya tenaga kerja 50% dikali 500 dikali 5.000 sama dengan 1.250.000 rupiah. Biaya overhead pabrik 30% dikali 500 dikali 7.500 sama dengan 1.125.000 rupiah sehingga totalnya 4.875.000 rupiah. Untuk jumlah biaya produksi 20 Januari yaitu harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang ditambah dengan harga pokok produk dalam proses akhir yaitu sebesar 35 juta ditambah 4.875.000 rupiah sama dengan 39.875.000 rupiah. Untuk jurnal yang dibutuhkan yang pertama pencatatan biaya bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku 5 juta rupiah pada persediaan bahan baku 5 juta rupiah. Yang kedua pencatatan biaya bahan penolong BDP BBP 7.500.000 rupiah pada persediaan bahan penolong 7.500.000 rupiah. Yang ketiga pencatatan biaya tenaga kerja BDP BTK 11.250.000 rupiah pada gaji dan upah sebesar 11.250.000 rupiah. Yang keempat pencatatan BOP BDP BOP 16.125.000 rupiah pada berbagai rekening yang dikredit 16.125.000 rupiah. Mencatat produk selesai persediaan produk jadi sebesar 35 juta rupiah pada BDP BBB 4 juta rupiah, BDP BBP 6 juta rupiah, BDP BTK 10 juta rupiah, BDP BOP 15 juta rupiah. Yang keenam mencatat barang dalam proses akhir persediaan PDP akhir 4.875.000 rupiah pada BDP BBB 1 juta rupiah, BDP BBP 1.500.000 rupiah, BDP BTK 1.200.000 rupiah, BDP BOP 1.125.000 rupiah. Baik, selanjutnya di perhitungan unit ekuivalen dan juga biaya produksi DA, di mana dengan konsep dasar bahwasannya unit ekuivalen sama dengan unit selesai plus ditambah dengan unit dalam proses akhir dikali berapa persen dari penyelesaian. Kemudian digunakan untuk menghitung biaya per unit pada proses tersebut, di mana proses produksi yang belum seluruhnya selesai, artinya proses yang belum dalam selesai, sehingga digunakan untuk perhitungan unit ekuivalen. Kemudian untuk komponen biayanya disebut dengan BBBB yang disebut dengan biaya bahan baku, kemudian ada juga dengan BTK atau biaya tenaga kerja, dan setelah itu juga ada BOP atau biaya overhead pabrik.
Di sini ada contoh yang kami berikan, di mana unit yang masuk sebesar 10.000 unit, kemudian unit selesai sebesar 8.000 unit, dan juga unit dalam proses akhir sebesar 2.000 unit. Kemudian untuk tingkat penyelesaiannya adalah di mana BBB atau biaya bahan baku sama dengan 100%, kemudian BTK-nya sebesar 50% dan BOP-nya atau biaya overhead pabriknya sebesar 50%. Dengan hasil perhitungan di mana komponen yang pertama di BBB atau biaya bahan baku dengan rumus 8.000 sesuai dengan unit yang dikeluarkan, sesuai dengan unit selesainya di mana 8.000 dikali dengan 2.000 di mana unit dalam proses akhir sebesar 2.000, kemudian dikali dengan 100% sama dengan unit ekuivalennya sebesar 10.000. Kemudian pada BTK atau biaya tenaga kerja dengan besar unit yang selesai yaitu 8.000 unit ditambah dengan 2.000 unit kemudian dikali dengan 50% sehingga unit ekuivalen yang tersedia untuk BTK adalah 9.000. Kemudian untuk BOP atau biaya tenaga overhead pabrik dengan unit yang dikeluarkan atau unit yang diselesaikan sebesar 8.000 unit kemudian ditambah dengan 2.000 unit dan dikali dengan 50% sehingga hasilnya pun unit ekuivalen untuk biaya overhead pabrik sebesar 9.000 unit. Kemudian masuk dalam perhitungan biaya produk ZA di mana produk selesai sebesar 8.000 unit, di mana 8.000 unit ini dikali dengan 10.555 sebesar 84.440. Kemudian barang dalam proses akhir sebesar 2.000 unit dan di mana BBB atau biaya bahan baku ini sebesar 2.000 dikali 100 sama dengan 100% sama dengan 5.000 dan hasilnya adalah 10.000 unit. Kemudian untuk BTK-nya biaya tenaga kerjanya sebesar 2.000 dikali dengan 50% dan dikali lagi dengan 3,333 hingga hasilnya adalah 3.333.000. Kemudian dengan BOP atau biaya overhead pabrik sebesar 2.000 dikali dengan 50% dan dikali lagi dengan 2.222 sebesar 2.222.000. Kemudian dengan total sebesar 15.555 juta dengan kesimpulan di mana total biaya produksi dibebankan kepada produk selesai sebesar 84.440 rupiah. Di mana barang proses akhir selesai sebesar 15.555 rupiah. Di mana biaya dengan perhitungan sebesar komponen untuk BBB-nya adalah sebesar 50.000, kemudian unit ekuivalennya sebesar 10.000 dan biaya perapanannya sebesar 5.000. Kemudian untuk BTK-nya sebesar total biayanya yaitu 30.000 dan unit ekuivalennya sebesar 9.000 dan biaya per potongannya adalah 3.333. Kemudian untuk BOP-nya sebesar 20.000, kemudian unit ekuivalennya sebesar 9.000 dan biaya per potongannya adalah 2.222 hingga totalnya sehingga mencapai 100.000 rupiah. Sehingga untuk biayanya per unit ekuivalennya 0 dan biaya perannya 10.555. Selanjutnya, metode satu departemen atau proses costing. Yang pertama, pencatatan bahan baku dan penolong yaitu A. Menggunakan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dari bagian produksi. B. Dicatat ke akun barang dalam proses atau BDP. Dan C. Langkah utama yaitu dokumentasi, verifikasi, pencatatan biaya, dan integrasi biaya lainnya. Dan yang kedua, perhitungan biaya produksi atau BTK dan BOP yaitu A. BTK biaya tenaga kerja yaitu gaji pekerja langsung. B. BOP biaya overhead pabrik yaitu biaya tidak langsung misalkan sewa, penyusutan, dan lain-lain. C. Produk selesai yaitu produk siap jual. Dan yang D. Produk dalam proses yaitu barang belum selesai. Dan metode pengelolaan persediaan BDP. Metode teratas atau weighted average menggabungkan biaya dan unit BDP awal dengan periode berjalan. Langkah-langkahnya yaitu pertama, hitung unit ekuivalen unit selesai tambah BDP akhir. Kedua,
Hitung biaya per unit biaya awal ditambah biaya periode dibagi unit ekuivalen. Dan ketiga, nilai persediaan. Unit selesai sama dengan unit kali biaya per unit rata-rata. BDP akhir sama dengan unit ekuivalen dikali biaya per unit rata-rata. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya kumulatif. Biaya kumulatif yaitu harga pokok produk yang telah selesai diolah dari Departemen A, kemudian ditransfer ke dalam Departemen B untuk diproses lebih lanjut. Di sini terdapat tabel yang menjelaskan yaitu total biaya kumulatif dari Departemen A senilai 450.000. Ini adalah hasil dari total biaya dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang telah dikeluarkan oleh Departemen A untuk 30.000 unit produk tersebut. Selanjutnya adalah unit ekuivalen. Unit ekuivalen senilai 30.000 unit. Selanjutnya harga pokok per unit dari Departemen A senilai 15. Selanjutnya nomor 2 yaitu tambahan biaya tenaga kerja dan BOP di Departemen B. Berdasarkan dari tabel di atas, maka perhitungan biaya ke Departemen B sebagai berikut. Yang pertama, di kolom biaya produksi. Biaya produksi timbul pada BTK senilai 270.000. Sedangkan di kolom BOP senilai 405.000. Dan setelah diakumulasikan, jumlah tambahan biaya produksi pada Departemen B menghasilkan nilai 675.000. Selanjutnya di kolom unit ekuivalen. Unit ekuivalen yang timbul atas perhitungan unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikali tingkat penyelesaian, maka menghasilkan pada BTK senilai 27.000, selanjutnya pada BOP senilai 27.000. Perhitungan HP unit nomor 3 yaitu timbul berdasarkan perhitungan dari total biaya dibagi unit ekuivalen. Di sini untuk HP per unit BTK mendapatkan hasil senilai 10, yaitu dari total biaya 270.000 dibagi 27.000 dari unit ekuivalen BTK. Dan untuk BOP pun sama, yaitu dari total biaya 405.000 dibagi unit ekuivalen senilai 27.000 menghasilkan 15. Kemudian total biaya kumulatif pada Departemen B setelah tambahan atas biaya produksi yaitu 1.125.000. Selanjutnya adalah laporan biaya produksi Departemen B. Di sini, di tabel ini menjelaskan yaitu terdapat kolom keterangan perhitungan jumlah biaya, di mana dalam keterangan harga pokok produk jadi ditransfer ke gudang yaitu perhitungannya 24.000 dikali 40. Maka jumlah biayanya adalah 960.000. Selanjutnya, harga pokok produk dalam proses terdiri dari HP dari Departemen A senilai 6.000 kilo dikali Rp15 menghasilkan Rp90.000. Selanjutnya itu BTK dengan tingkat 50% yaitu 3.000 kilo dikali Rp10 menghasilkan Rp30.000. Lalu pada BOP senilai 50% yaitu 3.000 kilo dikali Rp15 menghasilkan Rp45.000. Maka total HP persediaan akhirnya yaitu senilai Rp165.000. Kemudian, total biaya kumulatif yang didapatkan adalah Rp1.125.000. Ini adalah total dari harga pokok produk jadi ditransfer ke gudang senilai Rp960.000 ditambah dengan total HP persediaan akhir senilai Rp165.000. Maka menghasilkan dari total kumulatif A plus B menjadi Rp1.125.000. Di sini saya akan menjelaskan metode harga pokok proses 2 departemen. Metode ini memperhitungkan biaya dari masing-masing departemen secara terpisah dan mengakui biaya dalam laporan harga pokok produksi. Contoh kasusnya pada tabel yaitu PT Elionasari memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan juga Departemen B. Data produksi dan biaya kedua departemen pada bulan Januari adalah pada tabel. Proses dimulai di Departemen A dengan memasukkan 35.000 kg bahan ke proses produksi. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 30.000 kilo produk selesai dan transfer ke Departemen B untuk proses lanjutan.
Di Departemen B, dari produk yang diterima terdapat 24.000 kilo yang kemudian diselesaikan dan ditransfer ke gudang sebagai produk akhir. Pada periode akhir, terdapat sisa produk dalam proses yaitu 5.000 kilo di Departemen A dan 6.000 kilo di Departemen B. Lalu biaya yang dikeluarkan untuk PT Eliona pada bulan Januari yaitu biaya bahan baku untuk Departemen A 70.000, biaya tenaga kerja 155.000 untuk Departemen A dan 270.000 untuk Departemen B. Lalu untuk BOP-nya biaya overhead pabrik 248.000 untuk Departemen A dan 405.000 untuk Departemen B. Tingkat penyelesaian akhir PDP. Untuk biaya bahan baku Departemen A 100%, lalu biaya konversi Departemen A 20% dan Departemen B 50% untuk biaya konversinya. Dari data biaya produksi Departemen A memulai proses dengan 35.000 kg bahan baku, selesai 30.000 kg dan 5.000 kg masih dalam proses. Seluruh bahan baku dimasukkan di awal yaitu 100%, biaya tenaga kerja 155.000 dan biaya overhead pabrik 248.000 dengan tingkat penyelesaian 20%, artinya sebagian proses masih berjalan di akhir bulan. Departemen B menerima 30.000 kg dari Departemen A, menghasilkan 24.000 kg produk jadi, dan 600 kg masih dalam proses. Tidak ada biaya bahan baku karena bahannya sudah dari Departemen A. Biaya terdiri dari biaya tenaga kerja, yaitu 270.000, dan biaya overhead pabrik 405.000 dengan penyelesaian 50%. Jadi kesimpulannya adalah Departemen A berperan tahap awal proses dengan seluruh bahan baku masuk yaitu 100%. Departemen B melanjutkan proses tanpa bahan baku tambahan dan berfokus pada tenaga kerja dan biaya overhead.